Halo teman-teman, kembali lagi di channel BFL membahas soal tes admin. Karena kebetulan saya punya teman mengirimkan soal tes adminnya di grup WA seperti ini ya. Di sini ada data, namun ada beberapa kolom yang kosong dan ini perlu diisi dengan menggunakan rumus. Langsung saja kita bahas. Nah, seperti ini datanya ya. Daftar nama pegawai, di sini ada nama pegawai, nomor pokok. Namun ada beberapa kolom yang perlu diisikan ya, yang kosong. Di sini ada alumni jurusan, tahun alumni, gaji pokok, tunjangan dan gaji. Oke. Namun dalam mengisi kolom yang kosong ini kita sudah disediakan tabel bantu. Di sini ada tabel jurusan, tabel tahun alumni dan tabel gaji dan tunjangan. Dan juga ada di sini rule-nya ya, rules-nya untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini ya. Langsung saja kita praktekkan. Untuk mengisi kolom alumni jurusan ini kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi rumus left. Dan sebelum itu kita bahas dulu aturannya. Untuk mengisi kolom alumni jurusan kita menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel jurusan ya, di sini tabel jurusan dengan kode acuan 2 digit ya. Pertama pada nomor pokok ya. Nah, di sini katanya 2 digit pertama berarti itu AK, TS, TA, MJ. Nah, di sini kita langsung ketikkan aja rumusnya. Karena kita mempunyai kode acuannya yaitu 2 angka pertama ya, 2 karakter pertama. Di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP. Baru di sini kita menggunakan rumus lagi left ya. Baru pilih nomor pokok ini, titik koma, kita mengambil sebanyak 2 karakter ya, 2 huruf. Ketik sini 2, tutup kurung, titik koma. Tabel acuannya adalah kita menggunakan tabel bantu jurusan. Di sini kita blok ini. Nah, setelah ini kita absolutkan dengan cara kita menekan tombol F4 di keyboard. Ini supaya kalau rumusnya kita copy ke bawah tidak berubah ya dan tidak error. Menekan tombol F4. Setelah itu titik koma. Kolom indeksnya adalah 2 ya, karena kita mencari jurusan berarti itu kolom kedua. Oke, kolom kedua, titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka kalau kode AK di sini akuntansi benar ya, kalau di AK itu akuntansi. Baru untuk bawahnya ini kita tinggal kopikan aja rumusnya seperti ini, maka otomatis terisi. Kalau TS itu adalah spill, kalau dia TA arsitek ya, benar ya. Kita sudah berhasil mengisi kolom alumni jurusan. Sekarang mengisi tahun alumni. Nah, caranya adalah di sini sudah dibuat aturannya. Ini kita menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel tahun alumni dengan kode acuan 4 sampai 5 pada nomor pokok. Ya. Di sini ada tabel tahun alumninya ya. Kalau dia A itu tahun 1989, kalau B 1990, C 91, D 92 ya. Untuk mengisi tahun alumni ini kita punya acuannya itu adalah di karakter keempat ya. Di sini ada A ya, di sini ada A, di sini ada C, A, B, D, C. Nah, di sini kita menggunakan rumus supaya nanti ini terisi secara otomatis ya. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi rumus MIT ya. Ketik sama dengan VLOOKUP. Oke, baru kita ketik lagi rumus MIT. Karena kita mengambil teks di pertengahan ini. Oke, baru pilih nomor pokok, titik koma. Kita mengambil angkanya itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dari karakter keempat. Oke. Kita mengambil sebanyak 1 angka saja karena kode di sini juga cuma 1 huruf ya. Berarti kita ambil hanya 1 karakter saja. Oke, tutup kurung, titik koma. Untuk tabel acuannya yaitu tabel tahun alumni. Kita blok ini. Sama seperti tadi kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard supaya nanti rumusnya tidak error. Oke. Titik koma. Row indeksnya adalah
karena kita mau mencari tahun alumninya, berarti itu ada di baris ke 2 ya. Kalau baris pertama kan kode, baris keduanya adalah tahun. Karena kita mencari tahun, berarti itu baris ke 2. Sini 2, ketik, baru pilih false, tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung dibuat tahun 1989 karena di sini kodenya A. Oke, A ya. Apakah benar? Nah, kalau A itu adalah 89, benar ya. Untuk mengisi di bawahnya ini kita tinggal copy aja rumusnya. Maka otomatis terisi. Dia langsung menyesuaikan dengan kode acuan yang kita sudah buatkan tadi. Oke. Selanjutnya adalah gaji pokok ya. Untuk mengisi ini juga sama, tapi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Sebelum itu ini adalah rulesnya. Gaji pokok adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel gaji dan tunjangan. Ini ya, tabel gaji tunjangan dengan kode acuan digit 1 dan 2 terakhir pada nomor pokok. Oke. Nah, untuk mengisi kolom gaji pokok ini kita punya kode acuannya yaitu 2 karakter terakhir, yaitu 4D, 3A, 3C, 4A gitu ya. Kalau dia 3A gajinya itu 1 juta, kalau 3B gajinya itu 1.100.000, kalau 3C 1.200.000 dan selanjutnya. Nah, ini kita isikan secara otomatis menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi rumus right ya, kanan, karena kita mau mengambil karakter sebelah kanan ini. Oke. Caranya adalah di sini kita mengetik sama dengan VLOOKUP, ketik rumus lagi right. Oke, right. Baru pilih nomor pokok ini, titik koma, kita mengambil dari kanan ini ya. Dari kanan sebanyak 2 karakter. Di sini 2, tutup kurung, titik koma. Untuk mengisi tabel acuannya kita menggunakan tabel bantu gaji dan tunjangan. Ya, kita belum aja ini. Nah, setelah itu kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard. Ini fungsinya supaya rumusnya tidak error ketika kita kopikan ke bawah ya. Tekan F4 di keyboard. Maka di sini otomatis diabsolutkan. Titik koma. Nah, karena kita mau mencari gaji pokok, berarti itu ada di kolom keberapa? Di kolom kedua ya. Kolom pertama kan nomor, kolom kedua gaji. Berarti ini kolom kedua yang kita cari ya. Kolom kedua. Di sini ketik 2, titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis terisi ya. 1.700.000 karena di sini ada 4D. 4D itu adalah 1.700.000 benar ya. Untuk ini kita tinggal kopikan rumusnya. Nah, maka di sini otomatis terisi yang di bawahnya ini. Dan benar ya. Untuk 4C itu 1.600.000. Kita lihat pas ya. 1.600.000. Jadi untuk menggunakan rumus ini kita sedikit ya ada kesalahan karena ini diisi secara otomatis. Oke, untuk mengisi kolom tunjangan ini juga sama rumusnya. Kita lihat dulu rumusnya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel gaji dan tunjangan dengan kode acuan digit 1 sampai 2 terakhir pada nomor pokok ya. Sama seperti tadi, acuannya sama, yaitu 2 digit terakhir, yaitu 4D, 3A dan selanjutnya. Dan juga kita menggunakan tabel bantu gaji dan tunjangan. Nah, di sini kita ketikkan rumusnya, kita menggunakan rumus yang sama tadi. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi rumus right. Ketik sama dengan VLOOKUP, baru ketik di sini right. Oke. Baru pilih nomor pokok ini. Setelah itu titik koma. Karena kita mau mengambil 2 karakter terakhir, maka di sini kita ketik 2 ya. Tutup kurung, titik koma. Untuk tabel acuannya yaitu tabel bantu gaji dan tunjangan, kita belum aja ini. Baru kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard supaya rumusnya tidak error ya.
menekan F4 di keyboard, titik koma, kolom indeksnya karena kita mau mencari tunjangan itu ada di kolom ke-4 ya. Di sini kita ketik 4 titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis ada ya. Kita lihat kalau dia 4D itu dia punya tunjangan 4D 408.000, benar ya. Untuk yang di bawahnya ini kita tinggal kopikan aja rumusnya seperti ini, maka otomatis terisi. Oke. Untuk mengisi kolom yang terakhir ini untuk gaji ya, rulesnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Ini gampang ya rumusnya. Di sini kita ketik sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan, baru enter. Maka totalnya adalah 2.108.000. Untuk yang di bawahnya ini kita tinggal kopikan aja rumusnya, maka selesai deh. Oke, selesai kita punya pekerjaan. Ini sebenarnya real ya, real soal admin. Ini dari teman saya karena dia juga tes admin kemarin dan soalnya ini dikirim ke saya. Jadi ini memang benar-benar seperti inilah contoh soal admin ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat sharing kali ini ya, bagi teman-teman yang lagi mencari kerja atau yang mau tes admin. Semoga dapat kerja dan juga rumus-rumus ini bisa dipahami. Di sini saya sudah menjelaskan pelan-pelan, semoga dapat dimengerti. Jika tidak dimengerti, silahkan komen di kolom komentar, saya akan jawab ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel BF Kreatif, like dan komen. Dan yang terpenting adalah jangan lupa dipraktekkan. Terima kasih.